minggu sekali begitu untuk menyampaikan juga informasi-informasi ya dari ITB untuk dosen dan juga untuk asisten, untuk administrasi, juga untuk mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa ini sudah kita mulai sebetulnya dari bulan kemarin ya Pak Aswin ya, dari Februari juga kami melakukan pertemuan yang agak rutin dengan mahasiswa untuk menjaga komunikasi ya. Kita tahu selama masa pandemi ini kita mungkin jarang ketemu ya. Jadi mungkin dibutuhkan forum-forum seperti ini. Nah, ini adalah forum pertama pada semester ini yang kita jadwalkan. Nanti setiap 2 minggu, insya Allah kita akan mengadakan acara seperti ini dengan topik yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan membahas juga berdiskusi masalah kepegawaian ya. Ini sekarang ini penelitian, kemudian nanti kepegawaian. Dan beberapa topik lainnya ya yang perlu kita diskusikan. Nah, yang pertemuan hari ini sesuai judulnya adalah mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat SAPPK tahun 2021. Nah, walaupun di situ tertulis 2021, sebetulnya kita juga akan nanti akan mendiskusikan juga penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan ya, terutama yang sudah kita lakukan di belakang melalui dana P3MI. Nah, kemudian juga walaupun di situ ditulis penelitian dan pengabdian SAPPK, namun nanti juga kita akan membahas juga penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai dari sumber dana non SAPPK tapi dikelola oleh SAPPK. Jadi Bapak Ibu ada beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh dana ITB maupun oleh Kemendistek BRIN ya, itu yang dikelola oleh SAPPK. Jadi itu juga akan kita diskusikan ya pada kesempatan ini. Nah, juga nanti Bu Mulyati, Kasubag Keuangan, akan juga memberikan penjelasan ya mengenai administrasi, khususnya administrasi keuangan penelitian yang saat ini mungkin agak berbeda ya. Jadi ITB itu punya policy baru khusus untuk yang riset-riset yang seperti riset internasional ya, RKI, PPKI. Walaupun memang bukan pengelolanya di SAPPK, tapi sudah akan menerapkan suatu sistem baru ya mengenai administrasi keuangan. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memperlancar kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SAPPK ya. Juga tentu saja ITB saat ini sedang menggalakkan apa yang disebut dengan budaya ilmiah unggul. Jadi diharapkan juga dana-dana PPMI ya dan PPMU. Kalau PPMU itu khas SAPPK karena di tempat lain tidak ada yang dikenal ITB itu adalah PPMI. Ini dapat juga menunjang ya apa yang sudah dicanangkan ITB untuk membentuk budaya ilmiah unggul. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Andani untuk menjelaskan ya bagaimana Ibu Andani ini adalah koordinator tim penelitian ya dan pengabdian masyarakat di SAPPK. Nanti akan menjelaskan mengenai proses-proses yang sudah kita jalani ya untuk call for proposal ya, kemudian juga nanti monitoring dan evaluasi, kemudian bagaimana mempromosikan publikasi ya, dan juga rencana-rencana kita pada tahun ini terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti Pak Aswin akan menjelaskan juga mengenai integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pendidikan ya, Pak Aswin nanti akan menjelaskan itu, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Yati yang akan menjelaskan mengenai administrasi keuangan penelitian, dan nanti di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Ya, silahkan Bu Andani.
Baik, terima kasih Bu Sri. Mohon izin Bu Sri, Pak Aswin, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Mungkin kita nanti perlu Ini juga bocornya dari mana ya? Saya mau mute tapi di dalam Pak Andi Utomo, punten Pak, bisa di mute Pak. oh iya. Punten Pak Andi. Ya, oke. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Sri tadi, ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Di antaranya adalah terkait monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, kemudian rencana kerja tim koordinasi penelitian dalam tahun ini 2021, kemudian nanti dilanjutkan juga dengan penjelasan dari Pak Aswin tentang integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat dengan MBKM, dan terakhir dari Bu Yati itu akan memaparkan kebijakan dan administrasi keuangan. Jadi sedikit saja untuk terkait dengan kegiatan penelitian ini, di mana kami informasikan bahwa sistem monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di SAPPK itu sedang disiapkan begitu. Rencananya akan menggunakan sistem LPPM, namun ini masih dalam proses proses pengajuan permohonan, dan apabila tidak memungkinkan itu kita akan susun sistem monet internal, mungkin yang lebih sederhana dengan office form begitu ya, namun ini masih dalam pembahasan begitu. Kemudian nanti untuk kegiatan Monef sendiri itu akan diadakan 2 kali setahun. Jadi dimulai dari tahun ini laporan kemajuan penelitian itu akan disampaikan pada bulan Juli. Nanti kami akan lebih informasikan lebih lanjut prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kemudian laporan akhir disampaikan pada bulan Desember begitu. Nah, tidak hanya laporan akhir, sebetulnya jika memungkinkan maka pada bulan Desember ini jika sudah ada output penelitian maka disarankan untuk melampirkan output penelitiannya, baik dalam bentuk misalnya draft artikel yang sudah disubmit, bukti accepted misalnya jika sudah diterima begitu. Kemudian untuk kegiatan penelitian yang berjalan memang tadi utamanya hanya melampirkan laporan kemajuan dan laporan akhir, dan opsionalnya keluaran penelitian seperti itu. Nah, tadi juga Bu Dekan menyampaikan ini juga terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian sebelumnya, di mana misalnya saja jika kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat, katakanlah penelitian begitu, jika sudah didanai tahun lalu, misalnya saja melalui skema P3MI, maka pada tahun ini, yaitu pada bulan Desember 2021, maka targetnya adalah sudah ada bukti submission, begitu, bukti sudah disubmit ke jurnal yang sesuai begitu, apakah misalnya Q2 atau Q1. Kemudian jika didanai dengan skema P3MI pada tahun 2019, jadi tahun ini itu T+2, maka targetnya adalah sudah accepted atau publish di jurnal yang ditargetkan begitu. Itu target hingga Desember 2021. Nah, untuk kegiatan penelitian baik itu di tahun 2019 maupun 2020 yang belum dapat memenuhi target di atas tadi, maka disarankan untuk mengikuti publication coaching clinic. Ini yang akan kami adakan sekitar bulan Desember atau Januari 2022 begitu. Nah, kira-kira itu dari penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Nah, mulai dari tahun ini, dimulai dari PPMI dan PPMU 2021, maka akan diberlakukan sedikit evaluasi begitu ya. Misalnya saja untuk tahun yang berjalan, memang laporan outputnya itu adalah laporan akhir begitu. Opsionalnya adalah output penelitian. Kemudian T+1-nya berarti kalau didanai tahun ini, maka tahun depan Desember 2022 begitu
targetnya adalah sudah ada bukti submission-nya ke jurnal yang sesuai. Namun misalnya belum ada, maka akan disarankan mengikuti publication coaching clinic tahun berikutnya. Begitu. Sementara jika T+2, artinya untuk tahun jika didanai oleh PPMI PPMU 2021, maka jika hingga tahun 2023, Desember 2023 itu belum accepted atau publish, maka akan ada penalti begitu berupa tidak bisa memperoleh dana penelitian hingga memenuhi kewajiban output begitu. Nah, mungkin ini ada sedikit perubahan dengan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya. Ini yang kami rencanakan akan dimulai dari PPMI, PPMU tahun 2021 begitu. Nah, kira-kira seperti itu terkait kebijakan monitoring dan evaluasinya. Kemudian untuk rencana kerja selama setahun ini, sekarang kita berada di bulan April, jadi sosialisasinya itu dilakukan bulan April. Kemudian nantinya monitoring dan evaluasi itu diadakan 2 kali setahun, jadi bulan Juli dan juga bulan Desember. Nanti kami akan selain berkoordinasi dengan tim, itu juga kami akan berkoordinasi juga dengan para asisten nantinya ya, gitu kira-kira. Kemudian ada diseminasi kegiatan SAPPK dan BP2D Provinsi Jawa Barat. Ini sekedar informasi saja, sedang berjalan kegiatan kerjasamanya. Kemudian untuk bulan Juni. BP2D itu apa? Itu penelitian dan pengembangan provinsi, Bu. Oke. Ya, nantinya ini sedang ada kerjasama juga yang dikoordinatori oleh Bu Nini selaku koordinator kerjasama SAPPK. Nah, kemudian akan ada seri webinar, di mana itu kita mulai di tanggal 3 Juni 2021. Webinar tentang penulisan di jurnal-jurnal internasional. Kemudian dilanjutkan 2 minggu setelahnya, itu webinar dengan topik bagaimana meningkatkan visibilitas penelitian. Begitu. Nah, setelah itu selama kurun waktu kurang lebih 5 bulan, di mana masing-masing itu ada 2 kali pertemuan per bulannya, kita akan mengadakan webinar hasil penelitian dosen. Sebenarnya ini mirip juga dengan sesi webinar SAPPK tahun lalu, begitu ya. Begitu kira-kira. Ini akan diadakan mungkin per kakak, namun teknisnya itu akan kami umumkan lebih lanjut, seperti itu. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, untuk bulan Desember dan Januari kita rencanakan mungkin 1 kali saja antara Desember atau Januari itu kita rencanakan publication coaching clinic. Jadi ada beberapa penelitian yang belum dapat memenuhi target, mungkin kita akan sarankan untuk mengikuti coaching clinic seperti itu, yang juga bisa menjadi pembelajaran untuk kolega-kolega yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk rencana kerja dan kegiatan Monef pada tahun ini, kira-kira demikian. Kita mungkin bisa lanjut ke integrasi ini ya, PM dan PM dengan NBKM, Bu Sri, atau mungkin bagaimana? Apakah ada diskusi lebih dulu? Ya, terima kasih Bu Nini. Mungkin Bu Andani, sebelum pindah ke Pak Asin, mungkin saya menambahkan sedikit Bu Andani tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Andani tadi adalah proses terutama untuk Monef itu adalah proses Monef untuk kegiatan penelitian P3MI dan PPMI. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga ada beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari misalnya Kemenristek Dikti ya dan BRIN, kemudian ada juga dari ITB itu yang pengelolaannya ada di SAPPK, itu Monefnya mengikuti Monef yang sudah ditentukan oleh LPPM ataupun pemberi sumber dananya. Jadi itu mungkin tambahannya. Kemudian tadi yang ditanyakan Bu Hima tadi ya mengenai diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan BP2D itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ya kalau nggak salah, pembangunan daerah ya Provinsi Jawa Barat itu mungkin kami informasikan bahwa kami tahun ini
merintis kita ya sebenarnya SAPPK kita merintis kerjasama dengan BP2D ini yang antara lain lingkupnya itu adalah yang pertama kita melakukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat, kemudian pihak BP2D ini akan memfasilitasi mendiseminasikan begitu hasil-hasil penelitian kita dalam Provinsi Jawa Barat ataupun kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi ini juga supaya hasil-hasil penelitian kita itu tidak tersimpan saja begitu ya dalam bentuk misalnya nawasona atau hanya laporan begitu, tapi mungkin bisa saya yakin banyak sekali kami juga sudah merekap penelitian-penelitian yang didanai dari P3MI 2019 dan 2020 ya, yang tentu saja yang lokasinya di Jawa Barat atau kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat itu berpotensi atau yang mempunyai nilai ya untuk didiseminasikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian rencana berikutnya itu juga akan dilakukan kegiatan penelitian bersama. Nanti kita juga mungkin akan membentuk tim di SAPPK untuk mengeksplorasi masalah-masalah atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Jawa Barat. Nah, ini memang fokus yang sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bahwa Pemprov sendiri lebih akan mengarahkan ke Ciayu Majakuning, mungkin berita hari ini ya. Ada beberapa ini yang dipindahkan ke Kertajati misalnya. Jadi memang fokusnya kurang lebih mungkin nanti akan ke wilayah Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, ini juga mengapa lokasi ini dipilih, ini masih diskusi awal karena tentu saja itu adalah wilayah Provinsi Jawa Barat dan kita juga menerima bantuan dari Pemprov untuk mengembangkan ITB Kampus Cirebon di di Kabupaten Cirebon. Jadi itu kira-kira rencana yang kita sudah diskusikan dengan BP2D Provinsi Jawa Barat. Tentu saja ada hal-hal lain juga yang akan ditindaklanjuti ya selain penelitian bersama, diseminasi ya juga adalah mungkin pengiriman ini ya staff gitu untuk belajar di SAPPK dan sebagainya. Tapi untuk penelitian kira-kira itu yang sudah kita diskusikan. Jadi itu mungkin Bu Hima yang tadi yang untuk yang Bapak Ibu sekalian ya juga ini mungkin perlu kami informasikan. Nanti mungkin kami akan menghubungi, kami sudah merekap sebetulnya yang penelitian-penelitian yang lokasinya yang di Jawa Barat dan juga di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini nanti mungkin kami akan kontak penelitinya begitu karena nanti mungkin perlu diperlukan detail dari penelitiannya untuk didiseminasikan. Nah, ini juga kami juga mendorong agar penelitian-penelitian itu juga bisa paling tidak misalnya sebagai naskah akademik gitu ya kira-kira atau ada juga penelitian yang mungkin sudah bisa paling tidak diimplementasikan dalam bentuk NSPK ya, norma standar dan prosedur ya seperti itu gitu. Ya walaupun ada juga mungkin yang sangat kehilir yang sudah bisa diimplementasikan, mungkin teman-teman dari teknologi bangunan memang sudah bisa langsung diimplementasikan hasil penelitiannya dalam bentuk fisik, itu juga nanti kita akan dorong ke sana ya. Paling tidak ini yang sudah kita diskusikan dengan BP2D Provinsi Jawa Barat. Ya demikian itu tambahan dari saya. Mungkin selanjutnya Pak Aswin silahkan untuk menjelaskan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pendidikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Sri Mariati informasinya dan Bu Andani ya. Sebelumnya saya menyampaikan ke Bu Andani bahwa ini karena akun Zoom saya ternyata yang saya pakai ini ternyata tidak memungkinkan saya membuat co-host. Jadi saya mengalihkan host ke Bu Andani ya. Ini ada akun baru Zoom begitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, para peneliti dan juga para asisten. Ini kami menyampaikan kembali informasi dari kantor URAM dan juga Direktorat Pendidikan ITB bahwa ITB sangat
mengendorse ya, mengharapkan begitu bahwa semua mahasiswa yang tergabung atau menjadi anggota dalam kegiatan riset dan juga kegiatan pengabdian masyarakat di ITB itu masuk ke dalam atau dapat diekuivalensikan dengan kegiatan akademik. Nah, untuk hal ini kami menghimbau kembali dan mengingatkan kembali jika ada atau kegiatan riset dan juga pengabdian masyarakat yang mana ada anggota mahasiswa, terutama mahasiswa S1, maka untuk kegiatan pengabdian masyarakat, anggota mahasiswa S1 ini harus mendaftar ke mata kuliah KKN yang dibuka oleh ITB. Nah, di mata kuliah KKN itu ada gradasi SKS. Jadi ada dari 1 SKS sampai kalau tidak salah 6 SKS. Jadi nanti silahkan para peneliti, Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan kira-kira porsi keterlibatan mahasiswa di kegiatan PM atau pengabdian masyarakat itu kurang lebih bisa diekuivalensikan dengan berapa SKS, gitu ya. Tentunya dilihat dari keterlibatan dia dalam jam per minggunya, gitu ya. Nah, jadi untuk pengabdian masyarakat memang keterlibatan anggota mahasiswa S1 dalam tim pengabdian masyarakat itu harus masuk MBKM dengan cara mengambil mata kuliah KKN yang ada di ITB, mata kuliah pilihan ya. Nah, pengambilan ini sendiri tidak harus dilakukan di semester berjalan. Jadi sekali lagi kalau MBKM itu dimungkinkan diambilnya nanti, dicatatnya nanti gitu ya. Sekarang ikut dulu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan MBKM. Jadi yang pertama tentunya harus ada proposalnya. Dalam hal ini proposalnya sudah masuk di dalam proposal PM atau penelitian. Kemudian nanti keterlibatan mahasiswa dengan kegiatan tersebut tentunya akan dicatat dan nanti direkognisi oleh kaprodi masing-masing. Jadi dia ngambil mata kuliah apa, mata kuliah pilihan atau mata kuliah KKN. Untuk yang PM memang diwajibkan mengambil mata kuliah KKN, tapi untuk yang penelitian itu boleh mengambil mata kuliah pilihan yang ada di prodi masing-masing. Tentunya nanti ini dalam koordinasi dengan kaprodi masing-masing. Nah, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini tentunya nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Andani, ada monefnya. Nah, di monef itu Bapak Ibu peneliti juga melaporkan keterlibatan anggotanya ya, keterlibatan anggota termasuk dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, setelah selesai kegiatan untuk urusan MBKM nantinya setiap mahasiswa yang ikut itu harus melaporkan berupa dokumentasi ya, setidaknya ada laporannya. Jadi untuk urusan MBKM requirement-nya itu adalah adanya proposal, adanya kegiatannya yang dimonef oleh peneliti atau pelaku masing-masing atau dosen pembimbing masing-masing. Jadi dalam hal ini untuk urusan MBKM, ketua peneliti ini akan menjadi dosen pembimbingnya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya agar kegiatan MBKM ini bisa diklaim sebagai kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah tertentu, maka mahasiswa harus membuat atau masing-masing mahasiswa membuat dokumentasi berupa laporan. Nah, laporannya sendiri belum ada, sejauh ini belum ada panduan atau template, tetapi nanti akan kita upayakan untuk membuat template-nya begitu. Tapi kurang lebih seperti laporan kegiatan yang sebagaimana kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian itu tentang integrasi kegiatan riset dan PM dengan akademik. Jadi karena di SHPPK ini ada beberapa Bapak Ibu dosen yang sudah menerima hibah penelitian ya, baik PPMU, PPMI, kemudian dari riset ITB, internasional dan lain-lain, itu sebisa mungkin melibatkan mahasiswa, di mana keterlibatan mahasiswanya kalau dia S1 itu akan masuk MBKM gitu ya. Nah, apalagi yang PM pengabdian masyarakat gitu. Untuk integrasi riset dan PM dengan akademik, informasinya itu saja Bu Andani untuk mengingatkan kembali. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Jadi ini mungkin menambahkan Bapak Ibu mengenai MBKM ini. Jadi MBKM ini prinsipnya adalah kepanjangan dari Merdeka Belajar
kepanjangannya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kegiatan-kegiatan sedapat mungkin yang dilakukan oleh mahasiswa itu diberi SKS begitu kira-kira prinsipnya. Ini merupakan peraturan dari Pak Menteri, dari Mas Menteri ya, yang sama-sama kita harus jalankan ini yang tadi itu ya, yang ada Punten Ibu Esa Nurisa bisa di-mute ya. Ibu Esa SPE bisa di-mute. 225. Sama host aja di mute, sama hostnya aja di mute semua. Ya, Bu Andani bisa di-mute ya, gitu. Iya Pak, punten ini ada kesulitan memute ya, kalau tidak bisa. Di search saja di participant di-mute. Ya baik, saya lanjutkan ya tadi mengenai MBKM. Tadi Pak Aswin sudah menjelaskan tadi yang pengakuan SKS dari kegiatan pengabdian masyarakat khususnya ya Pak Aswin ya. Jadi untuk kegiatan penelitian ini masih karena mata kuliahnya mungkin belum siap ya. Jadi yang penelitian ini memang disarankan untuk melibatkan mahasiswa ya dalam kegiatan penelitian. Nah, kemudian untuk yang pengabdian masyarakat ini sudah memang harus didaftarkan ya gitu ya Pak Aswin ya. Jadi tidak hanya pengabdian masyarakat dari ITB ya. Jadi ada PM-PM itu juga macam-macam nih sekarang yang ITB itu ada yang bottom up, ada yang pemulihan ekonomi ya dan sebagainya, juga SAPPK itu juga ada kegiatan PM-nya yang didanai dari dana PPMU, itu harus melibatkan mahasiswa. Dan mahasiswa ini didaftarkan ya ke mata kuliah atau diharuskan mengikuti mata kuliah KKN. Ada banyak kan Pak Aswin ya pilihan mata kuliahnya ya. Pilihan Ya, mata kuliah KKN itu bisa dilihat di mana Pak Aswin? Nah, ini sebenarnya mata kuliah KKN menjadi tanggung jawab dari Ditmawa. Ini sedang kami tanyakan karena sebelumnya memang ada rencana akan diumumkan tabel mata kuliah pilihan umum yang dikeluarkan oleh Ditmawa. Nanti kalau sudah keluar tabel mata kuliahnya segera kita umumkan Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi masih bisa diambil di semester depan ya, kalau sekarang kan sudah mau selesai. Jadi bisa diambil di semester depan dengan syarat tadi ya Pak Aswin harus ada nanti proposal juga laporan dari mahasiswa yang nanti dijadikan dasar untuk menilai ya mahasiswa ini. Jadi ini kegiatan MBKM ini juga ada yang namanya IKU indikator kinerja utama perguruan tinggi juga diukur dari jumlah mahasiswa yang mengambil SKS ya sebenarnya di luar kampus, di luar ITB, tapi ini bisa kita ini juga adalah jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa di luar prodi ya. Nah, ini juga jadi ini kegiatan PM ini ya dan penelitian ini juga kita arahkan untuk mendukung tadi yang program MBKM juga nantinya diharapkan untuk mendukung juga yang indikator kinerja utama perguruan tinggi gitu kira-kira. Ya, nanti listnya mungkin Pak Aswin nanti akan sampaikan ya Pak Aswin ya. Ya. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin selanjutnya Bu Mulyati silahkan untuk menjelaskan mengenai administrasi keuangan ya. Baik Bu, terima kasih. Saya print screen dulu. Bu Andani berarti oke, bisa ya. Ya, terima kasih. Untuk sosialisasi ini mungkin saya lebih mengarahkan kepada ke pencairan dana dan ke anggaran. Yang pertama, mungkin PN dan PM di SAPPK itu ada PPMI atau PPMU, ada juga PMITB 2021 dengan skema bottom up, ini termasuk ke PM8, program riset ITB 2021 ini masuk ke PM6, PM pemulihan ekonomi ITB 2021,
ini belum ada kode file karena belum ada panduan pengelolaan dari LPPM-nya. Kemudian yang terakhir, penelitian BPPTN BHLIT Kemenristek 2021, ini termasuk PN1. Bu Nah, Yati, saya menambahkan sedikit sebelum Bu Yati melanjutkan. Jadi Bapak Ibu ini bisa dilihat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh SAPPK ya. Jadi yang nomor 1 PPMI dan PPMU itu memang dananya adalah dari SAPPK. Ya, dananya juga dari SAPPK. Nah, sedangkan yang 4 berikutnya itu kita hanya mengelola saja. Jadi SAPPK ini hanya mengelola saja. Tapi sumber dananya bukan dari SAPPK. Nah, ini tadi yang saya sampaikan proses MONEP ya, MONEP substansi ini disesuaikan dengan yang nomor 2 sampai 5 ini, MONEP substansinya disesuaikan dengan aturan sumber dananya karena ini bukan dari SAPPK. Ya, itu aja Bu Yati, silakan. Ya, mangga. Saya lanjutkan dari semua ini dari jenis anggaran yang diberlakukan yaitu ada belanja pegawai khusus untuk pegawai ITB, belanja jasa honor, honor non pegawai ITB. Di sini ada mahasiswa, ada juga dari luar. Nah, untuk honor jasa sekarang mungkin lebih detail karena kalau untuk mahasiswa mungkin mahasiswa bisa dibuatkan surat tugas. Tapi kalau di luar mahasiswa itu harus dibuat SPKWT yang ditandatangani antara WDS, kemudian Direktur Kepegawaian, dan yang bersangkutan. Itu yang mungkin jadi perhatian sekarang itu untuk jasa honor, di jasa honor. Untuk kemudian belanja barang habis pakai seperti ATK dan lain-lain. Ada juga belanja jasa lainnya seperti perjalanan dinas, fotokopi, dan lain-lain. Ada belanja modal juga atau aset. Dari semua itu ada yang tidak dialokasikan modal. Ada juga yang harus ada modal, ada juga yang tidak ada modalnya dari penelitian itu semua. Nah, untuk sistem anggaran dalam semua ini di sistem anggarannya semua untuk yang nomor 2 sampai 5 itu awalnya dari di LPPM dengan entry di SIPPM. Namun pada sekarang tahun 2021 semua dimasukkan pada Sispran 1. Tetapi untuk RI dilakukan sesuai dengan RAB yang sudah direview LPPM. Nah, RI dilakukan dengan sistem UMK untuk belanja barang habis dan jasa lainnya. Jadwal RI sama dengan Sispran 2, yaitu 2 kali dalam sebulan. Itu untuk PN dan PM yang alihan dari LPPM. Untuk PPMI atau PPMU yang ini dari anggaran SAPPK, ini seperti biasa RI dilakukan sesuai RAB yang sudah disetujui. Kemudian RI dilakukan secara rinci dalam Sispran 1. Maksud rinci di sini jadi seperti biasa RI kalau misalkan ada perjalanan dinas, ada fotokopi, ada sewa, ini harus rinci di RI. Kemudian jadwal RI-nya per triwulan. Kalau yang alihan itu dalam 1 bulan itu 2 kali, awal bulan dan pertengahan bulan. Nah, itu untuk sistem anggaran dalam Sispran 1. Nah, saya tekankan di sini PN dan PM itu lebih mudah apabila akan di RI, kalau misalkan kegiatan akan berlaksana lebih baik di RI pada jadwalnya. Jadi jangan sekarang tuh anggaran lebih ketat karena di keuangannya, karena apabila tidak terrealisasi itu akan kalau sudah terrealisasi itu akan hangus. Lebih baik jadi apabila ada yang mau dilaksanakan baru RI. Saya itu sarankan itu aja untuk PN dan PM alihan. Jadi sistemnya seperti yang di SIPPM, cuman ini ditempatkannya di Sispran 1. Itu untuk sistem anggaran. Kemudian mekanisme pencairan dana untuk PPMI dan PPMU. PPMI, PPMU seperti biasa, seperti
tahun-tahun kemarin seperti P3MI, jadi mengajukan formulir permohonan realisasi belanja sesuai dengan rencana implementasi. Kemudian pengajuan belanja pegawai dan honor jasa dilampirkan daftar nominatif nanti ada contohnya. Kemudian ketiga, pengajuan belanja barang dan jasa lainnya secara rembes atau LS. Keempat, pengajuan belanja jasa perjalanan dinas bisa dilakukan UYHD dengan mengajukan proposal atau bisa juga rembes. Kalau untuk PN dan PM pengajuannya berbeda. Pengajuan UMK secara otomatis akan diproses oleh SAPPK sesuai rencana implementasi. Nah, jenis belanja yang bisa UMK adalah belanja barang habis pakai dan belanja jasa lainnya seperti sewa, fotokopi, FGD, dan lain-lain. Kemudian pengajuan belanja pegawai dan honor jasa diajukan melalui formulir permohonan realisasi dengan dilampirkan data nominatif seperti belanja yang PPMI. Kalau tahun kemarin karena di SIPPM tuh sudah otomatis ada nama orang-orangnya, jadi kita proses otomatis. Nah, untuk sekarang kita mengajukan melalui formulir pengajuan realisasi ke SAPPK. Untuk pengajuan belanja jasa perjalanan dinas bisa dilakukan OYHD sama juga mengajukan proposal atau rembes. Nah, untuk pertanggungjawaban UMK dan UYHD harus sesuai aturan keuangan ITB. Jadi bukti-bukti dan ketentuannya harus sesuai. Kemudian untuk saya jelaskan untuk belanja pegawai dan honor jasa. Belanja pegawai dan honor jasa akan diproses dan langsung oleh SAPPK, diajukan ke Direktorat Kepegawaian dan Direktorat Keuangan. Belanja pegawai akan langsung ditransfer oleh Direktorat Kepegawaian ke masing-masing rekening penerima, sedangkan jasa honor akan ditransfer oleh Direktorat Keuangan ke masing-masing rekening penerima. Untuk jasa barang habis, perjalanan dinas, jasa lain, dan modal. Itu semua untuk prosesnya bisa melalui UMK khususnya untuk PN dan PM. PNA yang dialihkan dari LPPM menggunakan mekanisme ini jika kegiatan kerjasamanya memiliki lebih dari satu termin. Maka pada termin terakhir, mekanisme realisasi anggaran menggunakan mekanisme rembes. Jadi untuk termin pertama, kita menggunakan UMK. Kemudian termin kedua, kita menggunakan sesuai arahan dari LPPM, menggunakan bermekanisme rembes. Nah, itu jenis belanja yang bisa UMK adalah seperti tadi, belanja barang habis pakai dan belanja jasa lainnya. Nah, ada juga melalui UYHD, uang yang harus dipertanggungjawabkan. Pencairan dana UYHD akan disampaikan ke peneliti sesuai RAB UYHD yang diajukan. Kegiatan yang dapat diajukan melalui mekanisme ini yaitu perjalanan dinas. Jadi saya menekankan di sini uang muka kerja itu di luar honor pegawai, honor jasa, dan perjalanan dinas. Nah, untuk itu juga bisa melalui rembes atau pembayaran langsung. Rembes itu merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dan kegiatannya telah dilaksanakan. SPJ rembes tidak dapat diajukan melalui UMK apabila itu di luar UMK. Nah, kemudian ada secara pembayaran langsung. Kalau pembayaran langsung merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan ditransfer ke pihak ketiga langsung. Ini kebanyakan untuk belanja modal. Kemudian untuk mekanisme UMK. Di sini ada surat edaran juga sesuai PRU RK nomor 166 tahun 2020. UMK diajukan oleh SAPPK ke Direktorat Keuangan dengan melampirkan surat perjanjian bersama Bermaterai yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dan dekan atau WDS atau sementara dengan dekan dilengkapi dengan dokumen lainnya. Besaran UMK tahap 1 adalah 70%.
Nah, setelah itu SAPPK akan memberikan dana UMK ke PIC dengan dengan kartu virtual debit atau VAA dengan nama PIC dengan nama PIC atau kode PIC. Jadi dengan kode file itu. Di sini mungkin ada info baru dengan kartu debit virtual VID virtual debit. Dan ini nanti mungkin kita akan membuat kartu sesuai dengan nama peneliti, namun lebih baik nama peneliti tapi mungkin yang ininya administrasi, adminnya atau asisten administrasinya yang pegang, karena itu tim pelaksana jadi untuk itu tim pelaksana membayar transaksi belanja untuk keperluan penelitiannya dengan menggunakan VID tersebut di tempat-tempat yang tersedia atau pengambilan uang tunai di ATM sesuai dengan transaksi yang telah dibelanjakan. Terus tim pelaksana memberikan bukti-bukti transaksi belanja beserta bukti-bukti pembayaran pajak ke SAPPK paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk diproses lebih lanjut ke Direktorat Keuangan. Di sini kenapa setiap tanggal 10 bulan berikutnya? Karena untuk bukti-bukti tidak boleh ditunda. Kalau mungkin tahun kemarin dengan proses 70%, nanti pertanggungjawaban semua di ujung di Juli. Nah, untuk sekarang kita tidak, kalau ada proses pembelanjaan di bulan, misalkan di bulan April, nah tanggal 10 bulan Mei pertanggungjawaban sudah diserahkan ke kita. Karena untuk disiplinnya pembayaran pajak, kemudian diarahnya sih ke situ. Jadi pajaknya kalau ada unsur pajak mungkin itu lebih tepat karena bulan yang berjalan. Kemudian semua pertanggungjawaban keuangan atas UMK tersebut harus dikirim ke SAPPK satu minggu setelah kegiatan selesai. Setelah tanggal jatuh tempo yang ditandatangani dalam surat perjanjian awal. Ini mungkin tahap 70% pas di 70% pas di bulan Juli sebelum ke tahap kedua. Nah, bukti-bukti belanja direkap dalam form LPD, laporan penggunaan dana. Ini seperti biasa formatnya yang dari LPPM. UMK harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan pengadaan yang berlaku. Di sini mungkin kalau dari UMK, kalau lebih dari 10 juta mungkin ada proses pengadaan. Nah, kalau di bawah 10 juta mungkin bisa langsung dilaporkan dalam LPD. Nah, UMK juga harus dibelanjakan sesuai RAB yang diajukan. Jadi UMK itu tidak asal, bukan tidak asal. Jadi UMK itu harus sesuai dengan RAB yang telah diajukan sebelumnya. Jadi tidak berdasarkan belanja ini RI-nya ini belanjanya lain. Nah, itu kemarin kita juga dapat temuan itu juga dapat temuan. Kemudian untuk pengajuan UMK tahap 2 sebesar 30% akan diproses dan diberikan apabila laporan penggunaan tahap 1 telah selesai. Dari SAPPK ke BSI akan diberikan melalui mekanisme reimburse. Kemudian, nah ini pelanggaran dan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dana UMK oleh unit adalah atau pelaksana kegiatan akan dikenakan sanksi sebagai berikut. 1, pengajuan SPP belanja pegawai dan belanja jasa honor akan ditunggu sampai dengan peneliti memenuhi melaporkan pertanggungjawaban UMK. Pengajuan UMK tahap 2 akan ditunda sampai dengan penelitian memenuhi kewajiban melaporkan pertanggungjawaban UMK. Penerima UMK tidak dapat mengajukan UMK dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Kemudian mekanisme UYHD. Nah, UYHD diperuntukkan untuk memfasilitasi pembiayaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. UYHD akan diproses oleh SAPPK setelah menerima daftar rincian biaya nama tim yang akan melaksanakan perjalanan dinas. UYHD akan ditransfer oleh SAPPK ke rekening PIC.
penyelesaian pertanggungjawaban UYHD 1 minggu setelah selesai melakukan perjalanan dinas. Nah, untuk mekanisme pembayaran belanja modal. Pembayaran belanja modal harus dibayar langsung oleh Direktorat Keuangan ke supplier atau ke pihak ketiga. Tim pelaksana menyerahkan bukti kwitansi, tagihan, invoice ke SAPPK untuk selanjutnya diproses ke Direktorat Keuangan. Pembelanjaan modal terlebih dahulu berkoordinasi dengan subbagian sarana prasarana SAPPK karena untuk dimasukkan ke dalam SIMAJIK dengan memperoleh nanti akan memperoleh kode barang. Jadi itu akan lebih mudah. Kemudian di sini untuk administrasi keuangannya. Di sini di administrasi keuangan nanti mungkin ini ke arah diarahkannya untuk para admin. Kini kita mempunyai lembar verifikasi pertanggungjawaban keuangan dengan form ini. Nanti mungkin saya akan share. Nah, ini untuk pengecekan berkas-berkas atau kelengkapan berkas-berkas. Di sini ada lebih rinci. Kemudian ada juga, nah ini untuk formulir pemohonan realisasi belanja. Nah, untuk di sini mungkin ke para admin, mohon pengajuan ini disesuaikan dengan Sispran. Karena seperti tahun kemarin, banyak yang RI-nya belanjanya apa. Nah, di sini makanya saya lebih detail, membuat lagi lebih detail agar tidak anggaran yang diproses tidak melenceng dari yang diajukan oleh para peneliti. Nah, untuk syarat-syaratnya, nah ini yang utama syarat-syarat invoice. Invoice itu harus bernomor, bertanggal, berstempel, dan bertanda tangan direktur perusahaan. Kemudian kwitansi harus bernomor juga, bertanggal, berstempel, bertanda tangan dengan direktur perusahaan dengan bermaterai 10 juta di atas 5 juta. Untuk sekarang di atas 5 juta harus menggunakan materai 10.000. Nah, itu invoice. Kemudian untuk proses faktur pajak. Nah, di sini banyak faktur pajak yang awalnya draft barcode. Nah, sekarang barcode harus sudah fix, tidak dalam bentuk draft. Jumlah DPP dan PPN dipastikan harus sesuai dengan harga jual. Ini di sini ada contohnya. Dan yang utama, tanggal harus sama dengan invoice atau kwitansi. Nah, tahun kemarin banyak berkas yang dikembalikan karena tanggal faktur pajak tidak sesuai dengan invoice dan kwitansi. Atau bisa juga nomor serinya. Nomor serinya banyak yang salah. Ada yang 020. Nah, harusnya 010. Nah, itu. Kemudian ada rekening kalau akan dikirim ke pihak ketiga harus ada referensi bank. Ini contoh dari referensi bank. Nah, itu. Kemudian untuk form-form daftar normatif harus diisi. Nah, ini ada form-form yang harus diisi. Daftar normatif yang harus diisi dengan yang lengkap sesuai dengan peraturan Rektor ITB tentang standar biaya dan surat keputusan Rektor tentang perjalanan dinas luar dan dalam negeri. Jadi ini semua harus dilengkapi dengan NPWP, nama dan nomor rekening harus benar, dilampirkan dalam satu halaman. Kemudian SK, surat tugas, surat undangan, itu juga sudah harus dilengkapi. Nah, untuk perjalanan dinas dilampirkan juga berkas-berkas perjalanan dinas yang seperti lampiran 1, 2, nah yang 3 biasanya ada otorisasi, tapi bisa juga dengan uraian perjalanan dinas. Nanti saya akan kirim juga. Nah, itu jadi daftar normatif di sini mohon disesuaikan dengan peraturan Rektor ITB karena apabila standarnya tidak sesuai itu akan dikembalikan. Nah, itu juga kita harus merubah-rubah hitungannya, nanti akan lebih ini
Jadi di peraturan rektor itu perhitungannya perhitungan maksimal. Kemudian, nah syarat-syarat rimbes. Syarat-syarat rimbes juga di sini kemarin masih banyak yang tidak bermaterai di. Nah, tapi ini contoh tahun kemarin karena sekarang bermaterainya di atas 5 juta. Jadi ini mungkin contoh yang kemarin. Jadi kwitansi harus bertanggal dan berstempel apabila di bawah 5 juta. Kwitansi harus jelas, tidak boleh ada coretan. Nah, itu kemarin terjadi dan dikembalikan lagi. Terus kwitansi, nah karena di sini ada sistem SIMAJIK. Nah, sistem SIMAJIK itu disusunnya nanti berdasarkan tanggal dari kwitansi. Jadi mohon kwitansi disusun berdasarkan tanggal. Nanti jadi sesuai dengan data yang dalam SIMAJIK. Jadi tidak kemarin tuh banyak yang tidak sesuai dengan tanggal. Jadi kita harus nyusun lagi sesuai tanggal di SIMAJIK. Kebetulan kan sekarang online, kalau kalau berkasnya hard copy kita bisa nyusun dengan disusun. Tapi karena ini online, jadi kita harus mengerjakan lagi menyusunnya lagi. Terus kemudian rincian belanja harus sesuai dengan RI. Nah, kemarin juga banyak ini. Contohnya pembelian di situ pembelian kertas tapi di tempat fotokopi itu masuk ke jasa ke fotokopi. Nah, itu mohon diperhatikan juga. Jadi kalau misalkan emang mau beli kertas tapi di tempat fotokopi, tetap itu masuknya ke belanja barang, bukan ke fotokopi. Nah, itu. Kemudian pembelian secara online itu harus dilampirkan bukti bayar juga. Contohnya untuk pendaftaran seminar. Selain bukti pendaftaran seminar, ada juga bukti pembayarannya. Nah, itu kemarin juga banyak yang dikembalikan. Terus semua berkas harus dalam bentuk PDF. Ya, jadi ada kemarin tuh ada yang bentuk gambar, yang itu. Nah, itu kita harus ke PDF dulu. Nah, dari semua itu ada dasar hukumnya peraturan yang digunakan untuk pembayaran belanja di ITB, yaitu berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 16 tentang tahun 2015 tentang standar biaya sumber dana bukan penerian bukan pajak, bukan PNBP ITB. Kedua, standar biaya umum dan atau standar biaya masukan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang berlaku untuk hal-hal yang belum diatur dalam standar biaya peraturan Rektor ITB. Ketiga, standar biaya berdasarkan kontrak kerjasama mengacu pada besaran biaya yang disepakati dalam kontrak tersebut atau RAB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian keempat, Peraturan Rektor ITB nomor 363 tahun 2016 tentang prosedur biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri ITB. Terus keputusan Rektor ITB nomor 364 tahun 16 tentang biaya perjalanan luar negeri ITB BHMN. Keenam, Peraturan ITB nomor 261 tentang biaya perjalanan luar negeri. Jadi untuk peraturan perjalanan dinas ada 364 sama 261. Kemudian Peraturan Rektor nomor 70 tentang pengadaan barang jasa ITB. Nah, di sini ada catatan untuk RAB atau format yang telah ditetapkan. RAB bisa dapat persetujuan. Kalau untuk PPMI dan PPMU mungkin sudah dikirim ke Ibu Indri atau ke email indri@appk.itb.ac.id. Kemudian kalau untuk PN, PM ke Ibu Siti untuk penelitian dalam file PDF dan Excel. Untuk penugasan pegawai atau SK dan asisten atau surat tugas SPKWT tidak perlu diajukan. Otomatis akan dibuatkan apabila dalam karena kami mengirim format RAB itu sudah berdasarkan sudah ada format untuk data asisten. Apabila data asisten itu sudah lengkap, maka kita tidak akan otomatis dibuatkan. Untuk honor pegawai dan asisten dapat diproses setiap tanggal 20. Bila ada perubahan maka ditunggu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Di sini saya mohon diperhatikan penggunaan alokasi anggaran. Anggaran untuk belanja jasa dan barang di atas 10 juta
harus menggunakan PO, maka sebelumnya harus diajukan dulu ke bagian sarana prasarana SAPPK untuk untuk diproses pengadaannya. Untuk belanja modal pun berikut sama. Nah, untuk belanja modal sebelumnya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian sarana prasarana SAPPK seperti yang saya tadi ungkapkan. Itu mungkin dari saya, Bu, untuk proses keuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yati. Ini administrasinya cukup ini ya Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat, maksudnya ini memang aturan ITB seperti itu, dan kita tentu saja ingin menghindari yang belanja yang sudah dilakukan tapi tidak bisa di reimburse atau tidak bisa diganti ya, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena masalah administrasi. Jadi itu tujuannya penjelasan tadi. Nah, tapi ini menambahkan yang Bu Yati tadi, kan sebetulnya tadi ada 5 skema penelitian ya yang dikelola oleh SAPPK. Mungkin tadi perbedaannya Bu Yati, yang PPMU, PPMI yang dikelola SAPPK dengan yang lainnya itu adalah kalau PPMU dan PPMI itu mengikuti RI seperti biasa ya. Jadi tidak 70-30%. Nah, kalau penelitian yang dananya di luar SAPPK itu diberikan 70 UMK kan, UMK 70% dan 30%. Nah, yang 70% dan 30% ini ada perubahan sekarang untuk tahun ini. Ini kebijakan ITB sebetulnya. Jadi para peneliti akan diberikan kartu ya Bu Yati ya. Diberikan kartu. Jadi kartu debit ya. Kartu debit. Jadi peneliti itu nanti akan diberikan kartu kartu debit gitu ya. Cuma memang bukan kita akunnya, sehingga transaksi online tidak bisa kita lakukan. Jadi harus ke ATM mungkin atau langsung bayar dengan menggunakan kartu tersebut gitu. Ya begitu kan Bu Yati ya. Nah, jadi itu yang dan pertanggungjawabannya adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya ya untuk pembelanjaan jadi tidak di akhir 70%, tidak di akhir katakanlah misalnya di bulan Juli, tapi kalau belanjanya bulan ini pertanggungjawabannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya gitu ya. Uangnya ada di dalam kartu tersebut kecuali untuk perjalanan dinas kan. Kalau perjalanan dinas kan harus dengan UYHD ya, dengan UYHD. Nah, itu dan ini ya, belanja pegawai dan honor juga nggak ada di dalam kartu itu uangnya ya. Istilahnya gitu, karena langsung ditransfer. Nah, kalau yang PPMI dan PPMU masih skema lama ya Bu Yati ya, tidak pakai kartu kan? Ya betul ya, tidak pakai kartu. Jadi masih hanya proses pertanggungjawaban itu sama, yang form-formnya sama ya, hanya itu saja bedanya. Ya mungkin itu saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yati. Ya memang ini agak ini ya administrasinya, tapi ya apa boleh buat, memang itu aturannya seperti itu. Dan juga sebetulnya kami juga mengundang admin ya, baik itu admin KK maupun yang mengurusi ini nanti ya, pasti peneliti mungkin tidak bisa mengurusi semua ini ya, administrasi ini. Ya mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan Bu Andani untuk memoderatori sesi. Ya. Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Yati atas paparannya. Silakan Bapak Ibu jika sudah ada pertanyaan. Ini saya lihat di kolom chat sudah ada dari Bu Ira. Lumayan panjang ini Bu. Jadi untuk Bu Yati ini terkait dengan informasi terakhir kan, barang modal katanya tidak diperbolehkan. Berarti ini mungkin tergantung skemanya Bu ya. Nah itu berarti sekarang bagaimana, apakah sudah bisa? Kemudian untuk pembelian software itu dimasukkan ke barang modal atau bisa disamakan dengan kode license Zoom begitu. Kemudian berarti apakah barang modal ini harus ya, saya sebenarnya pengen usul Bu Andani, silakan yang tidak teknis dulu, yang substansi dulu, jadi urut dengan presentasinya Bu Yati dengan Pak WDA gitu. Oh boleh. Saya sebenarnya ingin ini, jadi tidak, kalau teknis ini bisa berjam-jam nggak ada habis. Betul Bu, betul. Kadang ada presentasi yang sebelumnya kan mungkin lebih substantif gitu ya.
Iya. Ya kalau saya usul itu jadi dibagi dulu gitu, jangan langsung yang peritil-peritilan itu nanti nggak ada habisnya. Iya betul Bu, saya juga punya pertanyaan soal yang itu. Ya. Baik, silakan Bu Hima mungkin atau silakan Bu. Ya, saya terima kasih saya dikasih kesempatan pertama. Saya sebenarnya ingin mengapresiasi Ibu Yati, Ibu Dekan, karena saya kira ini awal yang baik sekali ya. Jadi kita mengadakan acara seperti ini, memberikan informasi tentang kegiatan penelitian pengabdian masyarakat itu yang selama ini kan belum pernah kita lakukan. Bahkan ditambah dengan informasi teknis, saya kira itu bagus sekali. Cuman saya mau usul Ibu Yati, bagaimana kalau forum seperti ini yang katanya akan rutin diadakan, itu juga dipakai untuk kepentingan Renstra dan roadmap itu tadi. Jadi menurut saya itu lebih penting. Jadi tidak hanya satu arah, itu hanya informasi, sosialisasi, tapi justru pertemuan-pertemuan rutin ini kita perlukan untuk untuk konsolidasi, untuk menyiapkan gitu Renstra sama roadmap-nya itu sekalian forum ini dipakai gitu. Jadi saya usul itu ya. Terus yang kedua, tadi saya sampai lupa, Monef ya. Yang kedua itu Monef. Kalau ikut LPPM itu kan hanya administrasi ya, pertengahan sama akhir itu ada laporannya gitu. Bisa nggak kalau ACPPK juga melakukan Monefnya itu lebih yang ke substantif gitu. Jadi tidak sekedar laporannya masuk gitu ya. Terus tetapi misalnya ya nanti kita harus rumuskan ya. Ini dikaitkan dengan Renstra dan dengan roadmap itu juga gitu ya. Bagaimana monitoring evaluasinya itu terkait dengan topiknya atau terkait tadi relevansi. Tadi kan Bu Yati juga menjelaskan dikaitkan dengan penelitian atau kepentingan untuk ini ke Jawa Barat dan sebagainya. Jadi harus ada Monef yang berkaitan dengan substansi gitu ya. Apakah topiknya atau relevansinya atau barangkali usulan-usulan gitu yang bisa diselipkan atau dimasukkan atau diparalelkan gitu dengan kepentingan Monefnya mungkin juga mencakup itu barangkali. Jadi supaya forum ini menjadi sangat efektif dan bermanfaat ya. Terus yang ke Pak WDA itu, ke Pak Asin, saya ingin nanya yang soal MBKM. Ini kan masih tanda tanya besar karena hanya bisa diekivalensikan atau prodi hanya bisa memberikan peluang untuk diekivalensikan dengan mata kuliah yang ada gitu kan, terutama mata kuliah pilihan atau mata kuliah tertentu. Nah, ini bagaimana euforia yang besar itu kalau slot untuk ekivalensinya itu sebenarnya sangat terbatas gitu kan. Ini bagaimana kita mau menyikapi ya dikaitkan dengan penelitian ini terkait juga dengan Renstra-nya itu tadi, apakah ini tahun ini kan untuk percobaan gitu ya. Apakah kita nyoba dulu, setelah itu ya harus direncanakan gitu ya, bahwa mahasiswa S1 itu harus ada template-nya kalau mau di MBKM-kan kegiatan penelitian itu harus melibatkan mahasiswa itu untuk ini dan ada list-nya gitu ya. Atau ada topiknya atau bisa kegiatannya, jenis kegiatannya begitu tuh mungkin harus dibuatkan gitu supaya dia terstruktur dan lalu efektif untuk kita semua gitu. Yang penelitiannya terbantukan dengan mahasiswa, yang mahasiswanya juga lalu jelas belajarnya apa kalau dia ikut kegiatan PNPM ini tadi misalnya. Yang pertanyaan berikutnya itu apakah MBKM ini hanya kalau untuk S2 lalu bagaimana? Apakah itu ditutup? Karena kalau penelitian dan penelitian terutama itu kan sebenarnya relevannya dengan S2 gitu ya. Nah, apakah tidak sebaiknya ini harus punya dampak terhadap kurikulum dengan melibatkan S2 untuk kegiatan dosen yang sekarang makin terstruktur, makin diorganisasikan gitu oleh dekanat. Nah, ini bagaimana dengan mahasiswa S2 begitu ya. Mungkin itu perlu dipikirkan karena semester depan itu kan penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, itu sekalian dimanfaatkan begitu mahasiswanya baru masuk, itu kita sudah punya gitu ya tawaran dengan kegiatan penelitian kita sehingga dari awal masuk mahasiswa itu sudah lebih terarah gitu. Ya, mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih Bu Adani. Baik, terima kasih Bu Hima. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan Monef yang juga meninjau sisi substansinya, bagaimana mungkin Bu Sri ya, Bu? Ya,
Ya, baik Bu Hima, ini masukannya, terima kasih nih masukannya. Kami nanti akan ini juga membuat, memang kalau yang Renstra ini memang dijadwalkan dalam bulan April ini Bu Hima. Kebetulan, nah ini memang yang roadmap ini memang belum masuk jadwal, tapi nanti kita akan jadwalkan juga untuk membahas roadmap ya, karena mungkin pelaksananya ini kan sebetulnya termasuk Renstra juga pelaksananya kan sebetulnya kita semua ya, jadi memang tidak bisa top down gitu ininya, atau walaupun kita juga sudah presentasikan di Senat, tapi saya kira memang bagus sekali kalau ada masukan-masukan dari bawah begitu, karena pelaksananya kan kita semua ya, bukan orang-orang tertentu saja. Jadi ini nanti kami akan jadwalkan, kebetulan yang Renstra ini memang dijadwalkan di bulan April ini Bu Hima. Nanti yang untuk yang roadmap kita akan atur jadwalnya. Nah, kemudian untuk yang Monef ini ya mungkin ya memang tidak hanya ini ya Monef yang kalau LPPM mungkin kan hanya menyampaikan kemajuan ya permasalahan gitu, tapi mungkin kita harus lihat substansinya ya Bu Hima ya, ya berarti kan harus melihat ininya juga mungkin ya proposalnya, karena proposal ini kebetulan Bapak Ibu waktu itu di review oleh pihak luar, jadi bukan oleh kami oleh Pak Aswin atau oleh saya atau oleh Bu Andani, jadi bukan itu, jadi kami kirimkan ke pihak eksternal, jadi yang juga nama Bapak Ibu, kemudian identitasnya juga bukan kami sembunyikan, tapi tidak diketahui oleh si reviewer itu gitu. Jadi ini untuk menghindari subjektivitas juga. Nah, jadi nanti mungkin bisa kami akan akomodasi Bu Hima, mungkin nanti ada tahapan juga untuk mengevaluasi substansinya ya. Jadi tidak mungkin kalau survei ya tidak hanya survei, tapi apa sih sebetulnya ininya ya, sehingga berkontribusi juga nanti terhadap hal-hal lainnya gitu. Untuk MBKM mungkin Pak Aswin, silakan Pak Aswin. Terima kasih Bu Hima pertanyaannya. Jadi memang mulai tahun ini kan karena adanya program dari pemerintah pusat, kemudian dari ITB sendiri, memang ada beberapa program yang sebenarnya paralel dengan penyiapan sistem dari pelaksanaan program itu gitu ya. Jadi MBKM, kemudian ini ITB juga ada perubahan organisasi. Namun demikian khusus untuk MBKM ini proses perencanaannya di tingkat prodi itu sebenarnya sudah dilakukan dalam hal ini di AR dan PWK itu sudah dilakukan di masing-masing prodi. Untuk yang prodi AR misalnya itu sudah menawarkan beberapa mata kuliah sebagai atau ekuivalen dengan program MBKM. Yang di PWK juga demikian, sehingga tentunya ada perubahan minor kurikulum dan ini sedang dalam proses. Untuk PWK ini sudah ada, mungkin Bu Hima juga sudah tahu, sudah dirapat senatkan dan nantinya akan masuk ke ITB. Ini semua untuk mengakomodasi kegiatan MBKM. Untuk yang AR ini sedang diupayakan untuk segera masuk ke Senat Desa PPK. Nah, dalam hal itu di tengah euforianya MBKM karena ini juga bukan kewajiban, tapi memang kita ini kan opsi ya, MBKM itu pilihan tapi harus difasilitasi gitu. Nah, karena harus difasilitasi, tentunya kalau saya boleh merujuk ke universitas lain ya, kebebasan atau merdeka belajar tapi terpimpin, maksudnya harus bertanggung jawab, dan itu sudah ada di ITB juga, Senat Akademik mengeluarkan, kemudian baru-baru ini SK Rektor juga mengeluarkan, sehingga penyiapan pertama adalah mata-mata kuliah, itu memang untuk AR dan PWK itu sepakat untuk masuk ke mata kuliah pilihan. AR ada 16, PWK ada 15, tapi ada juga mata kuliah wajib yang mungkin ini tergantung dari prodi masing-masing bisa diekuivalensikan. Nah, yang kedua adalah dari ITB-nya. ITB secara sistem sedang menyiapkan perangkat-perangkat untuk MBKM. Salah satunya adalah yang tadi, mata kuliah pilihan umum yang akan dibuka oleh Direktorat Kemahasiswaan untuk mengakomodasi ini. Salah satu yang paling penting adalah untuk mengakomodasi kegiatan KKN. Nah, sehingga memang
yang paling penting dilakukan adalah mensosialisasikan ini gitu. Bagaimana sih sebenarnya sistem MBKM ini itu tidak wajib, tapi skemanya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Memang ini paralel semua. Di satu sisi harus diinformasikan ke penyelenggara gitu ya, ke fakultas sekolah dan juga prodi karena yang menyiapkan dan nanti menyelenggarakan, tapi yang lainnya juga adalah ke mahasiswa. Beberapa mungkin sudah ada isu ya, bingung bagaimana sih sebenarnya kalau saya ingin ikut dari 8 itu, apakah 8 skema MBKM itu ditawarkan oleh prodi dan itu diserahkan ke prodi mana yang akan dibuka begitu ya, ini apa namanya kegiatannya masuk kemana dan seterusnya. Nah, sejauh ini selain di level prodi, fakultas sekolah, kemudian di ITB, di nasional juga tengah disiapkan program MBKM yang seperti kita tahu ada Sastra Bahu, ada Permata Merdeka, kemudian ada apa lagi ya? Ada beberapa skema begitu yang mana ini memang untuk memfasilitasi pertukaran mahasiswa. Nah, ini akan menambah lagi kompleksitas prodi dalam hal ini dan juga UPPS ya, fakultas sekolah dalam memonitor ya lalu lintas nanti kegiatan akademik ini seperti apa agar kompetensi yang menjadi tumpuan apa namanya kegiatan akademik ini tetap dijaga oleh prodi dan juga oleh UPPS. Nah, sejauh ini memang MBKM fokusnya di S1 Bu Hima dan Bapak Ibu sekalian. Fokusnya di S1, tetapi jadi begini. Sekarang itu di ITB juga sedang ada diskusi tentang bagaimana program pengembangan program-program pendidikan misalnya yang fast track, S1, S2, double degree dan lain-lain sehingga kemungkinan nanti MBKM ini bisa juga diikuti oleh mahasiswa S1 yang fast track misalnya. Karena dia kan nyambung S2 dan pada prinsipnya kegiatan itu harus diketahui oleh dan direncanakan oleh prodi, harus ada dosen pembimbing dan harus ekuivalen ke mata kuliah. Memang beberapa prodi dan di fakultas lain di ITB juga mengusulkan kalau MBKM ini boleh tidak diikuti oleh mahasiswa pascasarjana. Pada prinsipnya boleh, tetapi itu tadi pengaturan dan pengelolaannya diserahkan ke prodi masing-masing. Nah, ini terkait dengan MBKM, kemudian terkait dengan kegiatan riset dan PM di SHPPK. Ini juga tadi lupa saya mengingatkan tentang adanya kewajiban publikasi mahasiswa S2 itu mulai angkatan 2020. Nah, jadi sebentar lagi akan keluar peraturan akademik yang baru yang mungkin akan mewajibkan mahasiswa angkatan 2020 untuk publikasi. Nah, karena itulah penting mengintegrasikan kegiatan riset, terutama riset ya, di mana ada anggota riset itu yang mahasiswa S2. Gimana caranya agar nanti dalam kurun waktu mahasiswa itu bersekolah itu ada kanal, ada mekanisme, ada semacam sistem yang memungkinkan dia bisa publikasi minimal di proceeding seminar internasional. Dan ini rencananya akan diakomodasi juga oleh ITB. ITB akan menyelenggarakan semacam kolokium untuk mengakomodasi publikasi-publikasi pascasarjana. Jadi penting juga melihat bagaimana mengintegrasikan kegiatan riset, kegiatan PM di SHPPK itu tidak hanya untuk MBKM yang S1, tetapi juga untuk tadi integrasi dengan roadmap atau kinerja penelitian dan publikasi SHPPK dan juga kewajiban publikasi bagi mahasiswa S2 mulai angkatan 2020. Demikian mungkin Bu Hima tambahan dari saya. Ya, makasih. Saya kira ini yang justru itu yang perlu dimanfaatkan ya, Ibu Sri Maryati. Jadi bagaimana roadmap Renstra dengan publikasi itu melalui acara ini justru kita ketemunya gitu ya. Ya, terima kasih apresiasi saya untuk itu. Ya, terima kasih Bu Hima. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kembali mungkin bisa langsung disampaikan di forum ya. Bu Sri, boleh tanya sedikit? Ini masih terkait COVID sebetulnya ya. Karena kan kita sekarang masih putus suaranya Pak Adib.
Harus ganti yang lain kali, Andini, sambil nunggu Pak Adip. Ini koneksinya. Untuk cari data, begitu Bu. Halo? Mungkin bisa diulangi Pak Adip tadi, terputus. Nah, ini terkait dengan kondisi saat ini yang masih belum bisa 100% keluar untuk cari data itu. Maksud saya ini kan kalau lihat jadwal-jadwal yang setengah tahun harus begini-begini itu kan kita juga menunggu kesempatan sebetulnya untuk bisa ke lapangan. Ini bagaimana Bu dengan jadwal-jadwal yang ada dan kesempatan kami untuk ke lapangan yang mungkin tidak bisa, paling tidak kalau misalnya kami ke lapangan misalnya dengan asisten 2 orang, kami 2 orang udah lalu ketemu orang nanti melakukan pertemuan atau diskusi dan sebagainya kan mungkin kalau di lapangan mungkin agak susah ya. Ini bagaimana dengan kebijakannya untuk izin-izin ini, Bu? Ya mungkin langsung saya jawab ya Bu Andani ya. Kan Pak SI mengeluarkan surat untuk prokes dan segala macamnya. Ini mungkin mohon infonya bagaimana prosedurnya begitu. Ya baik Pak Adip, terima kasih. Ini jadi memang sampai saat ini memang belum ada kejelasan Pak Adip kapan kita sudah diperbolehkan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, tapi dapat kami informasikan untuk kegiatan di dalam kampus sebetulnya sudah diperbolehkan untuk kegiatan penelitian, dibatasi kegiatan penelitian untuk mahasiswa S2 dan S3 itu sudah bisa dilakukan. Jadi misalnya memerlukan diskusi dan sebagainya dengan pembimbing atau ketua peneliti itu sudah bisa, tentu saja dengan izin-izin yang masih berlaku. Bu WDS sudah membuat beberapa form izin dengan prosedurnya itu tetap berlaku. Nah, kemudian untuk survei ini juga belum ada kepastian kapan kita diperbolehkan, hanya memang merujuk kepada pengalaman pengajuan proposal untuk studio itu kita asumsikan sama seperti itu kira-kira Pak Adip. Jadi mohon misalnya kalau memang sangat diperlukan untuk ke lapangan itu dapat membuat proposal yang nanti akan kita ajukan ke, nah ini sudah ada Bu WDS, kita ajukan ke Pak Sekretaris Institut yang nanti akan disampaikan ke Satgas COVID ITB. Jadi kalau dari pengalaman proposal yang kami sampaikan ke Pak SI kemudian direview oleh Satgas COVID itu memang asal kegiatan survei ini memenuhi standar ini ya, prosedur ya, prosedur kesehatan pada dasarnya disetujui begitu Pak Adip, kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin Bu Pipit silahkan menambahkan. Baik Bu Sri, terima kasih. Iya, jadi untuk kegiatan survei lapangan memang kita mintakan proposal survei lapangan khusus untuk disampaikan. Mungkin jangan terlalu mepet ya atau dekat dengan waktu survei lapangannya, karena itu akan dilakukan review oleh Satgas COVID-19 ITB yang kemudian akan diputuskan oleh Sekretaris Institut begitu. Nah, hal-hal yang perlu dijelaskan di dalam proposal itu adalah penerapan protokol kesehatannya. Jadi sebenarnya kalau protokol kesehatan itu sudah diantisipasi dengan baik, sepertinya tidak akan dilarang begitu ya. Misalkan dari sisi kalau melakukan perjalanan perlu diperhatikan bahwa harus ada pengecekan COVID, jadi dengan menggunakan antigen minimum begitu, terus dilakukan isolasi mandiri setelahnya. Kemudian kalau menggunakan kendaraan, perlu diperhatikan kapasitas kendaraannya itu maksimum 50%. Kemudian kalau menginap begitu, walaupun ini tidak disarankan, perlu dijelaskan bahwa di dalam satu penginapan itu satu kamar, satu orang gitu. Nah, hal-hal seperti itu dijelaskan secara rinci untuk meyakinkan bahwa protokol kesehatan dilakukan, terlepas dari 5M-nya itu sendiri. Tapi secara umum diupayakan bisa dilakukan secara hibrid, di mana
sebagian besar dari prosesnya dilakukan secara luring, secara daring maksud saya. Kurang lebih seperti itu Pak Adip.